Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Gustiajana dengan NIM 2003511000028 dari kelas B, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir Tafakufidin dengan tema sholat. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan teori mengenai sholat. Pengertian sholat. Sholat, pengucapan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab, as-salah atau as-sholawat. Disebut juga sholat, sholat, dan salat. Merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Umat muslim diperintahkan untuk mendirikan sholat karena menurut surah Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam surat Al-Ankabut telah dijelaskan dengan arti sebagai berikut. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat wajib. Mereka akan dihukumi menjadi kafir, dan mereka yang meninggalkan sholat, maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang seperti Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hukum sholat dapat dikategorisasikan sebagai berikut. Yang pertama, fardu. Sholat fardu ialah sholat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Sholat fardu terbagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat yang merupakan fardu ain untuk pria. Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi, bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat jenazah. Hukum sholat yang kedua yaitu sholat sunnah atau sholat nafilah. Adalah sholat-sholat yang dianjurkan atau disunahkan, akan tetapi tidak diwajibkan. Sholat nafilah terbagi lagi menjadi dua, yaitu nafil muakkad. Nafil muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Nafil ghairu muakkad. Nafil ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat ditunaikan. 1. Beragama Islam. 2. Sudah balik. 3. Berakal sehat. 4. Suci dari hadas dan najis. 5. Menghadap kiblat. 6. Mengetahui maksudnya waktu sholat. 7. Mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun sholat terdiri dari 1. Berdiri bagi yang mampu.
2. Niat dalam hati. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. 5. Ruku dan tumakninah. 6. Iktidal setelah ruku dan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. 8. Duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasawuf akhir. 10. Membaca tasawuf akhir. 11. Membaca selawat Nabi pada tasawuf akhir. 12. Membaca salam yang pertama. 13. Tertib melakukan rukun secara berurutan. Sholat fardu atau sholat wajib yang biasa disebut dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tertentu sebanyak 5 kali sehari. Sholat 5 waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu sholat subuh. Subuh diawali ketika fajar shadiq muncul, yakni cahaya putih yang melintang di sepanjang ufuk timur dan berakhir sesaat sebelum matahari terbit atau suruk. Salat subuh dilaksanakan dalam 2 rakaat wajib. Salat zuhur. Zuhur dimulai ketika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Secara astronomis, waktu zuhur dimulai ketika tepi atau piringan matahari telah keluar dari garis zenit, yakni garis yang menghubungkan antara pengamat dengan pusat letak matahari ketika berada di titik tertinggi atau istiwa. Secara teoritis, antara istiwa dengan masuknya zuhur membutuhkan waktu 2,5 menit. Dan untuk faktor keamanan, biasanya pada jadwal sholat, waktu zuhur adalah 5 menit setelah istiwa. Sholat zuhur dilaksanakan dalam 4 rakaat wajib. Asar. Asar dimulai setelah zuhur dan berakhir saat sebelum matahari terbenam. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan mazhab Hambali, waktu asar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Sementara mazhab Hanafi mendefinisikan waktu asar jika panjang bayang-bayang benda 2 kali melebihi panjang benda itu sendiri. Waktu asar dapat dihitung dengan algoritma tertentu yang menggunakan trigonometri 3 dimensi. Sholat asar dilaksanakan dalam 4 rakaat wajib. Sholat maghrib. Maghrib diawali sesaat setelah matahari terbenam berakhir dan berakhir setelah syafa selesai dan waktu isya dimulai. Terbenam matahari di sini berarti seluruh atau piringan matahari telah masuk di bawah horizon cakrawala. Salat maghrib dilaksanakan dalam 3 rakaat wajib. Isya. Isya diawali setelah waktu maghrib yang ditandai dengan hilangnya cahaya merah atau syafa di langit dan berakhir ketika fajar shadiq muncul. Salat isya dilaksanakan dalam 4 rakaat wajib. Menurut Imam Syiah, salat isya boleh dilakukan setelah mengerjakan salat maghrib. Untuk teori yang terakhir yaitu mengenai kaitan sholat dengan kehidupan. Yang pertama, sholat adalah kehidupan. Yang kedua, tanda hidup adalah gerak. Yang ketiga, sholat juga gerak, yang terdiri dari ruku, sujud, iktidal, duduk, dan berdiri. Dan yang keempat, mati tidak gerak, yaitu sholat orang mati, sholat jenazah, dan tidak gerak, tidak ruku dan tidak sujud. Yang kelima, gerakan sholat naik turun, begitu juga dengan kehidupan. Dan yang keenam, bahwa yang hidup sholat. Yang ketujuh, gerak yang baik adalah gerak yang diatur. Berarti hidup yang baik adalah hidup yang diatur. Dan yang terakhir, sholat memberikan pembelajaran bahwa hidup ini diatur. Dan untuk yang selanjutnya, kita akan membahas praktek mengenai sholat.